Sering atau hampir setiap hari melihat orang tua bertengkar, dimulai dari cekcok, adu mulut, mengeluarkan kata-kata kasar, dan kata-kata yang tidak enak didengar lainnya, bentakan, dan lain, sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, tamparan, pukulan, atau tendangan, dan lain sebagainya, yang tentu hal ini sangat menyakitkan bagi anak ketika melihatnya. Untuk kamu yang mengalaminya, mungkin kamu merasakan ini ketika melihat pertengkaran orang tua, apalagi ketika kamu masih kecil. Selain rasa sedih, rasa takut, dan sebagainya, rasa tidak berdaya juga dirasakan, sehingga yang terjadi anak diam atau menangis karena tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus melakukan apa ketika dia melihat orang tuanya bertengkar di depan mata. Kamu mengalaminya? Mohon maaf dan peluk jauh buat kamu jika kamu sempat mengalaminya, jika kamu pernah mengalaminya dan merasa ketakutan tapi tidak tahu harus berbuat apa untuk menangani pertengkaran orang tua. Jadi di video kali ini bersama aku, Devi Puspita, kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan atau apa yang perlu kita lakukan jika kekerasan dalam rumah tangga orang tua itu meninggalkan luka emosional pada hati kamu saat ini, yang memberikan trauma pada diri kamu saat ini, yang menyebabkan kamu takut menjalin hubungan dengan lawan jenis, kamu takut membangun komitmen dengan seseorang karena bayangan-bayangan menakutkan yang masih membayangi kamu hingga saat ini. Atau bahkan sampai takut jatuh cinta, atau bahkan sampai takut berinteraksi dengan lawan jenis. Karena ketika memulai atau mau berinteraksi dengan lawan jenis, timbul trigger atau timbul bayangan orang tua berantem. Sehingga secara bawah sadar hati kamu bilang atau bawah sadar kamu bilang, bagaimana jika aku nanti berteman, bagaimana jika aku menjalin hubungan dengan si dia, itu nanti berakhir sama seperti orang tuaku. Bagaimana jika laki-laki atau perempuan yang aku cintai saat ini ternyata sama seperti ayah atau ibuku yang kasar, yang suka berantem. Dan bagaimana jika aku menjalin hubungan yang serius dengannya, nanti terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang sama seperti apa yang aku lihat. Aku tidak mau itu terjadi, sehingga yang kamu lakukan secara tidak sadar, kamu menghindar, kamu menolak, kamu menarik diri dari sebuah hubungan yang serius seperti itu. Dan aku tahu perasaan itu pasti tidak nyaman, apalagi kadang-kala ada tambahan lain, merasa insecure, merasa tidak pantas dengan siapapun karena merasa memiliki kisah rumah tangga orang tua yang buruk. Jadi minder sama seseorang, atau ada tambahan perasaan lain, misalkan merasa bersalah padahal kamu tidak bersalah dalam hal ini. Jadi sekarang ayo kita bikin keputusan. Aku putuskan untuk menyembuhkan luka yang aku rasakan, aku putuskan untuk menyembuhkan trauma yang aku rasakan, aku putuskan untuk move on dari rasa sakit akibat kekerasan dalam rumah tangga orang tua yang pernah aku lihat, yang sering aku lihat, yang sering aku dengarkan, yang aku alami. Jadi teman-teman, dalam psikologi, sikap menghindar, sikap menolak yang dilakukan karena takut secara bawah sadar, takut merasakan rasa sakit sebagaimana yang dirasakan di masa lalu ketika melihat orang tuanya bertengkar. Gimana ya nanti kalau ternyata dia sama seperti ayah atau sama seperti ibu yang menyakiti, seperti itu disebut dengan avoidance. Nah, ini harus disembuhkan, harus diatasi karena itu tidak nyaman. Dan yang perlu teman-teman tahu, bahayanya jika trauma atau luka masa lalu ini belum disembuhkan, itu justru bisa menarik orang yang sama karakternya seperti orang yang ditakutin, seperti orang yang masih membuat dia sakit pada saat ini karena lukanya belum sembuh. Contohnya siapa? Mungkin teman-teman akhir-akhir ini tahu kasus perceraian Johnny Depp dan juga Amber Heard. Kalau teman-teman lihat kisahnya, pernah aku bahas ya di video sebelumnya. Kalau teman-teman lihat kisahnya, Johnny menikahi Amber dengan karakter Amber yang manipulatif, suka gaslighting, kemudian kasar dan lain sebagainya, menyakiti Johnny. Dan kemudian Johnny diam aja, tidak melawan dan sebagainya, bertahan dalam hubungan yang toksik. Itu disebabkan karena ternyata Johnny di masa lalu pernah mengalami trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibunya terhadap ayah dan juga diri dan juga saudara-saudaranya. Sehingga karena luka ini belum sembuh, terbawa sampai Johnny Depp sekarang usia berapa ya? Teman-teman bisa googling sendiri, aku kurang tahu usia pastinya berapa. Karena lukanya masih terbawa sampai sekarang. Secara bawah sadar dia menarik orang yang sama, dia memilih orang yang sama karakternya seperti ibunya yang abusive. Amber Heard yang gaslighting terhadap dirinya,
yang manipulatif terhadap dirinya, yang kasar terhadap dirinya. Kalau teman-teman pengen tahu secara lebih lanjut, silakan tonton video sebelumnya, oke? Nah, itu disebabkan karena luka masa lalu yang belum termaafkan, atau barangkali kamu bisa lihat di sekitar kamu orang yang habis diselingkuhin, kemudian dia putus dari pasangannya, dari pacarnya misalkan, karena dia masih dendam sama pacarnya, secara tidak sadar dia kemudian ketemu atau menjalin hubungan dengan orang yang tukang selingkuh lagi, kemudian dia putus karena diselingkuhin lagi, begitu terus-terusnya, bahkan terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Atau dalam case lain adalah ketika sudah menikah, seseorang misalkan disakiti oleh pasangannya yang kasar karena dia belum memaafkan atau karena dia belum menyembuhkan lukanya, secara nggak sadar dia memilih orang yang kasar lagi sebagaimana pasangannya. Nah, itu alasannya juga kenapa kamu juga perlu menyembuhkan luka yang kamu rasakan, sehingga secara bawah sadar kita bisa memilih dengan cara yang sehat. Kita bisa memilih dengan kualitas diri kita yang sudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam lagi. Karena ketika seseorang masih menyimpan rasa sakit, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana proses dia membuat keputusan. Dan dalam hal ini adalah keputusan dia dalam memilih pasangan, seperti itu. Karena gini teman-teman, secara sadar mungkin akan bilang, oke, aku nggak akan mau punya suami, aku nggak akan mau punya istri seperti ayah atau ibu yang kasar. Oke, aku tidak akan menjadi orang tua yang kasar seperti orang tua aku yang kasar terhadap diriku dulu. Beberapa secara sadar bilang seperti itu, tapi sebagian yang terjadi adalah malah justru dia menarik orang yang sama, kemudian menikah dengan orang yang kasar seperti ayahnya, seperti ibunya, dan ketika menjadi orang tua secara tidak sadar melakukan tindakan yang kasar terhadap anaknya atau dalam rumah tangganya. Teman-teman mungkin banyak sekali mendengar kasus seperti itu. Nah, ini disebabkan karena luka masa lalu yang belum disembuhkan akibat kekerasan dalam rumah tangga orang tua yang dialami, atau orang tua yang abusive terhadap dirinya, orang tua yang kasar terhadap dirinya, entah secara perkataan atau dalam bentuk tindakan seperti itu. Coba deh kamu cek di sekitar kamu, barangkali ada atau banyak sekali berita yang kisahnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini alasannya juga kenapa aku seringkali membahas tentang kenapa sih kita harus sembuhin trauma, kenapa trauma itu perlu disembuhkan, luka itu harus diatasi. Karena ini teman-teman, luka, atau mungkin kamu pernah beranggapan seperti ini, luka yang udah terjadi di masa lalu ya udah dia akan hilang kayak gitu aja, biarlah dia hilang seiring berjalannya waktu, nanti juga semakin lama akan sembuh sendiri. Nggak ada seperti itu. Jadi luka itu ya harus disembuhkan, harus diatasi, harus diproses, harus ditangani, sehingga ketika ingat kembali itu rasanya udah nggak sakit lagi. Karena juga ketika orang dalam kondisi traumanya masih belum disembuhkan, lukanya itu masih ada, orang itu akan selalu dalam kondisi tegang dan juga merasa dirinya terancam, merasa selalu waspada. Sehingga yang terjadi apa? Seseorang menjadi mudah panik, seseorang menjadi mudah gugup, mudah khawatir, mudah cemas. Nah, ini tentu tidak nyaman. Gimana caranya? Jadi yang pertama, akui luka itu, terima luka itu, karena sesuatu itu tidak bisa disembuhkan jika kamu tidak menerimanya, jika kamu tidak mengakuinya. Ini seringkali aku analogikan seperti ini, ibaratnya ya seseorang sedang sakit. Ketika seseorang sedang sakit tapi dia tidak merasa atau tidak mengakui dirinya sakit, dia dibawa ke dokter sekalipun dia nggak akan pernah mau berangkat karena aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Atau ketika dia dikasih obat terbaik sekalipun dari dokter terbaik se-Indonesia sekalipun, kalau dia merasa dirinya tidak sakit, dia tidak mengakui dirinya sakit, dia nggak akan pernah minum obatnya, dia nggak akan pernah mau, dan akhirnya nggak sembuh. Sehingga yang pertama, luka itu harus diterima dan diakui terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Kejadian yang menyakitkan di masa lalu itu wajar jika kamu sedih melihatnya. Sekarang aku tanya, anak mana? Siapa yang berharap orang tuanya bertengkar, yang berharap orang tuanya menyakiti satu sama lain? Gak ada anak yang berharap seperti itu. Semua harapan anak itu orang tuanya saling menyayangi, keluarga harmonis, bahagia. Semua anak berharap seperti itu. Jadi gak apa-apa, sedihnya diterima ya. Rasa sakitnya diterima, diakui. Oke, aku memang dulu sering melihat orang tua aku berantem ya. Aku sering kali melihat mereka melakukan kekerasan dan saling menyakiti barangkali. Aku terima rasa sakit itu, aku akui kalau aku sedih. Kemudian yang kedua,
Putuskan untuk move on, putuskan untuk melepaskan rasa sakit yang kamu rasakan. Memang dulu aku pernah mengalaminya dan itu membuat aku sedih, tapi sekarang aku memutuskan untuk melepaskan luka itu. Aku putuskan untuk move on. Aku putuskan untuk memaafkan luka yang aku rasakan. Yang ketiga, ingat, ini bukan salah kamu. Barangkali ada yang merasa bersalah terhadap ini. Kenapa ya ini terjadi pada orang tua aku? Kenapa aku harus mengalami ini? Aku salah apa? Stop berpikir seperti itu karena ini bukan salah kamu. Sekali lagi, ini bukan salah kamu. Dan perlu kamu ingat, kita tidak bisa request terlahir dari orang tua yang seperti apa, terlahir dalam keluarga yang seperti apa. Dan ketika kamu mendapatkan ujian seperti ini, itu tandanya kamu bisa melaluinya. Kamu bisa melaluinya. Dan bahkan ketika kamu memutuskan untuk klik video ini dan nonton sampai ke menit ini, sampai ke detik ini, itu hal yang luar biasa sekali. Karena kamu mau mencari solusi atas masalah yang kamu rasakan. Karena kamu mau mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Dan kamu secara nggak sadar sudah melakukan nomor 1, yaitu mengakui luka yang kamu rasakan. Jadi itu udah luar biasa, tinggal lanjutin ke step selanjutnya dan kamu akan sampai. Sadari dan katakan kepada diri kamu bahwa masa lalu itu memang pernah menyakiti kamu, tapi sekarang dia sudah tidak bisa menyakiti lagi. Ibaratnya dia itu dalam bentuk visual televisi yang kamu punya, jadi kamu lagi nonton nih televisi dengan channel masa lalu yang kamu lihat, masa lalu kamu yang kamu lihat, dan itu adegannya sama, tidak bisa dirubah dan kayak gitu aja. Kamu sekarang bukan lagi sebagai korban, tapi kamu sebagai pengamat yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang pernah kamu alami di masa lalu. Karena kamu sudah tidak ada di sana lagi, tapi kamu sekarang sudah ada di masa kini. Dan ketika kamu melihatnya, kamu yang punya remote, kamu bisa mengganti background music di belakang atau latar musik yang mungkin dulunya itu kamu ingatnya background musiknya sedih, kamu bisa menggantinya menjadi background musik komedi dan bahagia, sehingga kamu melihatnya respon emosi yang kamu rasakan itu bisa beda. Aku pernah baca bukunya Anthony Robbins, kalau nggak salah Unlimited Power atau Awaken the Gene Within, aku agak lupa itu. Jadi gambarannya adalah manusia itu di otaknya kayak ada jukebox music atau list musik yang bisa kamu bebas memilih musik apapun yang akan kamu putar ketika kamu mengingat sesuatu. Nah, biasanya yang terjadi, kenapa kamu sedih ketika mengingat sesuatu, biasanya adalah biasanya yang terjadi, visualisasi yang muncul atau gambaran yang muncul, memori masa lalu kamu, itu iringan musiknya musik sedih, sehingga ketika kamu mengingatnya, itu jadi memberikan efek rasa sedih dalam perasaan kamu. Nah, sekarang ketika kamu udah tahu, kamu bebas memilih musik apapun yang bisa kamu play ketika kamu mengingat sesuatu, itu kamu bisa pilih latar musik komedi untuk mengiringi visualisasi gambar yang kamu ingat. Karena bayangannya kayak gini, coba bayangkan film horor yang paling menakutkan menurut kamu. Udah, kemudian dia menjadi menakutkan karena ada tambahan musik yang menegangkan atau bikin kamu menjadi takut dan bikin suasana jadi mencekam. Sekarang kamu bebas mengganti background musiknya atau latar belakang lagunya, gantilah jadi latar belakang komedi, musik terlucu yang pernah kamu dengar. Apakah visualisasi horor tadi menjadi serem? Enggak, atau bahkan bisa memberi efek kamu tertawa ketika kamu sekarang melihatnya, karena kamu mengganti background musiknya. Ini bisa kamu jadikan teknik untuk mengatasi rasa sedih, perasaan yang kamu rasakan jika kamu mengingat memori itu lagi. Kemudian selanjutnya kamu bisa mengatasinya dengan cara merubah makna dari peristiwa masa lalu yang menyakitkan buat kamu. Karena sekali lagi kita nggak bisa merubah masa lalunya, tapi kita bisa merubah cara kita melihat masa lalu kita. Dalam psikologi ini disebut dengan reframing, yaitu membingkai ulang. Kamu bisa memberikan makna baru terhadap kejadian buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu bisa merubahnya seperti ini. Memang rumah tangga orang tua aku bisa disebut belum berhasil, tapi kisah hidupku dan kisah hidup orang tuaku itu berbeda. Buku kehidupan aku dan buku kehidupan orang tuaku itu berbeda. Jadi aku sekarang bisa bebas memilih untuk menjadikan memori menyakitkan itu sebagai pembelajaran. Karena aku tahu ibu itu kasar atau ayah itu kasar, sehingga aku harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik.
ini aku jadikan motivasi untuk jadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Oke, ini aku jadikan pembelajaran untuk banyak belajar tentang parenting, tentang psikologi atau mengetahui diriku seperti apa, belajar tentang bagaimana yang baik dalam memilih pasangan, sehingga nanti aku akan dibersamakan dengan orang-orang yang baik juga, seperti itu. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran seperti ini, atau kamu bisa melihat dari sudut pandang pembelajaran positif lain yang bisa kamu jadikan reframing yang akan memberikan makna baru terhadap kejadian yang pernah kamu alami. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan dan teman-teman lihat orang-orang yang menjadi atau pernah atau sering melihat kekerasan dalam rumah tangga orang tuanya dan sempat membuatnya trauma, ini malah bisa membangun komunitas-komunitas, kemudian membangun organisasi yang positif, saling support satu sama lain untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya kesehatan mental. Itu banyak sekali, sehingga kita bisa ambil sisi positifnya dari itu, karena kita bebas memilih memberikan makna yang apapun itu terhadap memori yang menurut kita dulu menyakitkan, menjadi ketika kita mengingatnya perasaan kita udah baik-baik saja, seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa kita lakukan. Jadi untuk kamu yang tadinya merasa minder, merasa takut karena kebayang-bayang terhadap kekerasan dalam rumah tangga orang tua yang sempat membuat kamu trauma, sekarang kamu sudah tahu ini, kamu bisa melakukannya. Atau jika kamu butuh bantuan, kamu bisa konsultasi ke psikolog. Atau kalau kamu butuh teman cerita, kamu bisa pakai layanan teman cerita @live di DM Instagram @live yang ini ada di description box, dan ini gratis. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, ingat setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan kalau kamu nonton ini sampai akhir, terima kasih banyak sudah peduli sama diri kamu. Terima kasih banyak sudah mau mencari solusi atas masalah yang kamu alami. Sekarang kamu boleh ikuti aku. Sudah siap? Sekarang aku izinkan diriku untuk bahagia. Sekarang aku putuskan untuk melepaskan luka. Sekarang aku putuskan untuk memaafkan luka masa lalu yang aku rasakan. Karena batin ini berhak untuk bahagia. Karena diri ini berhak untuk bahagia. Jadi, aku izinkan diriku bahagia mulai saat ini. Berikan tepuk tangan buat diri kamu. Jika kamu mau melakukannya, good job. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. You deserve happiness karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.